Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas soal ulangan atau sumatif mata pelajaran PPKN. Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Kurikulum Merdeka Belajar. Bab yang keempat yaitu Kebangkitan Nasional Sumpah Pemuda. Semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Bagian yang pertama, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Yang pertama, bangkitnya rasa semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia adalah makna dari titik-titik. Pilihannya A. Kebangkitan nasional, B. Kesadaran nasional, C. Ketahanan nasional, dan D. Solidaritas nasional. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu kebangkitan nasional. Soal nomor 2. Pemerintah kolonial memegang tanggung jawab atas kesengsaraan rakyat Indonesia, di antaranya dalam hal pendidikan. Salah satu faktor munculnya golongan terpelajar pada awal abad ke-20 adalah titik-titik. Pilihannya A. Lahirnya Budi Utomo, B. Dilaksanakannya politik etis, C. Dilaksanakannya politik liberal, dan D. Adanya penderitaan rakyat Indonesia. Jawaban yang tepat adalah yang B. Dilaksanakannya politik etis. Soal yang ketiga. Sebelum munculnya organisasi pergerakan, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah sering mengalami kegagalan. Penyebab kegagalan tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A. Bangsa Indonesia kekurangan senjata, B. Kurangnya persatuan dan kesatuan, C. Penjajah terlalu banyak jumlahnya, D. Orang Indonesia tidak memiliki strategi peperangan. Jawabannya adalah yang B, yaitu kurangnya persatuan dan kesatuan. Soal nomor 4. Di bawah ini adalah organisasi kepemudaan yang lahir dalam rentang waktu 1915 sampai 1924, kecuali pilihannya A. Jong Japa, B. Jong Sumateranen, C. Perhimpunan Indonesia, dan D. Jong Celebes. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu Perhimpunan Indonesia. Soal nomor 5. Kongres Pemuda 1 yang pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakan di kota titik-titik. Pilihannya A. Yogyakarta, B. Jakarta, C. Malang, D. Bandung. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu Jakarta. Soal nomor 6. Organisasi kepemudaan yang menggagas diselenggarakannya Kongres Pemuda kedua adalah titik-titik. Pilihannya A. Jong Sumateranen, B. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, C. Partai Nasional Indonesia, dan D. Trikoro Darmo. Jawabannya adalah yang B, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Soal nomor 7.
Ketua Pelaksana Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 adalah titik-titik. Pilihannya A. Amir Syarifuddin, B. Sugondo Joyo Puspito, C. Muhammad Yamin, dan D. W.R. Supratman. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Sugondo Joyo Puspito. Soal ke-8. Dalam Kongres Pemuda kedua, terdapat peristiwa sejarah bagi para pemuda dan seluruh anggota Kongres, yaitu titik-titik. Pilihannya A. Pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda, B. Perjuangan mewujudkan persatuan dan kesatuan, C. Diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk pertama kali, dan D. Munculnya berbagai macam organisasi pergerakan nasional. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda. Soal yang ke-9. Lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan dalam peristiwa titik-titik. Pilihannya A. Proklamasi Kemerdekaan, B. Sidang BPUPKI pertama, C. Kongres Pemuda pertama, D. Kongres Pemuda kedua. Jawabannya adalah yang D. Kongres Pemuda kedua. Soal yang ke-10. Makna dari naskah Sumpah Pemuda adalah titik-titik. Pilihannya A. Memperkokoh persatuan dan kesatuan, C. B. Terusirnya penjajah dari bumi di Indonesia, C. Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain, dan D. Hapusnya kebodohan dan kemiskinan bangsa. Jawabannya adalah yang A. Memperkokoh persatuan dan kesatuan. Soal nomor 11. Naskah Sumpah Pemuda ditulis oleh titik-titik. Pilihannya A. Amir Syarifuddin, B. Sugondo Joyo Puspito, C. Muhammad Yamin, dan D. W.R. Supratman. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu Muhammad Yamin. Soal nomor 12. Salah satu contoh yang dapat dilakukan para pemuda di lingkunganmu sebagai implementasi semangat Sumpah Pemuda adalah titik-titik. Pilihannya A. Komunitas sepeda motor, B. Terbentuknya Karang Taruna, C. Berkumpul di pos ronda, dan D. Perkumpulan teman sedaerah. Jawabannya adalah yang B. Terbentuknya Karang Taruna. Soal nomor 13. Sumpah Pemuda disebut sebagai babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena titik-titik. Pilihannya A. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah mencapai puncaknya pada saat diikrarkannya Sumpah Pemuda. B. Keberhasilan perjuangan Indonesia melawan penjajah diawali dengan adanya Sumpah Pemuda. C. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah hanya dapat dilakukan oleh pemuda. D. Perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Jawabannya adalah yang D. Perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. 14. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Hal ini dapat dibangun atas dasar titik-titik.
Pilihannya A. Kesamaan cita-cita dan perasaan senasib sepenanggungan. B. Keinginan pribadi untuk segera melenyapkan penjajah dari bumi Indonesia. C. Semangat pemuda berjuang demi kepentingan daerah masing-masing. Dan D. Kesepakatan bersama antara pribumi dengan kelompok bangsawan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kesamaan cita-cita dalam perasaan senasib sepenanggungan. 15. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, rela berkorban. Yang kedua, cinta tanah air, cinta bangsa dan tanah air. Yang ketiga, semangat gotong royong dan kerjasama. Yang keempat, mengutamakan kepentingan kelompok. Yang kelima, sulit menerima dan menghargai perbedaan. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Pilihannya A, 1, 2, dan 3. B, 1, 3, dan 5. C, 2, 3, dan 4. D, 3, 4, dan 5. Maka jawaban yang tepat adalah A, 1, 2, dan 3. Selanjutnya, pada bagian esai, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Soal nomor 16. Sebutkan dua contoh kebijakan pemerintah Belanda yang menyengsarakan rakyatnya Indonesia. Yang pertama, kerja rodi atau kerja paksa. Kerja paksa untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa antara Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer. Yang kedua, tanam paksa atau kultur stelsel. Belanda mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladang dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Soal nomor 17. Kebangkitan nasional diawali dengan lahirnya kebijakan politik etis dari penjajah Belanda yang melahirkan generasi terpelajar. Sebutkan tiga bidang utama politik etis atau politik balas budi. Yang pertama, pendidikan, yaitu akses pendidikan bagi bumi putra. Yang kedua, pertanian, yaitu pembuatan irigasi pertanian. Yang ketiga, kependudukan atau transmigrasi penduduk. 18. Dengan adanya politik etis di bidang pendidikan, lahirlah kalangan terpelajar. Kemudian, lahirlah berbagai organisasi pergerakan. Sebutkan organisasi pergerakan tersebut. Yang pertama, Budi Utomo. Yang kedua, Jamiatul Khair. Yang ketiga, Sarekat Dagang Islam. Yang kemudian bertransformasi menjadi Sarekat Islam. Yang keempat, Indis Partis. Yang kelima, Perhimpunan Indonesia. Yang keenam, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang ketujuh, Muhammadiyah. Dan yang ke-8, Nahdlatul Ulama atau NU. 19. Sebutkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah persatuan. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, semangat persaudaraan. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa. Yang keenam, menerima dan menghargai perbedaan. Serta yang ketujuh, semangat gotong royong dan kerjasama. Soal nomor 20. Sebutkan peran dan kontribusi pemuda dari mulai terjadinya Sumpah Pemuda sampai era reformasi. Yang pertama, Sumpah Pemuda adalah kontribusi pemuda untuk mengubah perjuangan yang asalnya bersifat kedaerahan menjadi perjuangan yang bersifat nasional.
Yang kedua, drama penculikan Bung Karno dan Bung Hatta adalah kontribusi pemuda yang berpikir cepat dan revolusioner, akhirnya terjadi proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, tahun 1966, para pemuda unjuk rasa menyuarakan Tritura sehingga terjadi perubahan dari Orde Lama menjadi Orde Baru. Pada Mei 1998, pemuda menjalankan perannya sebagai agen of change atau aktor perubahan yang menumbangkan Orde Baru dan lahirlah era reformasi. Demikianlah contoh soal dan pembahasan mata pelajaran PPKN kelas 8 bab keempat semester yang kedua kurikulum merdeka. Jangan lupa juga kunjungi website kami yaitu 1001ide.com dan Instagram kami 1001ide. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.